Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridwan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sidrap. Berikut saya akan coba menjawab pertanyaan dari eksplorasi konsep modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Bagaimana Bapak Ibu memahami cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak, beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia? Mengapa demikian? Cara kerja otak manusia melibatkan dua sistem berpikir utama yang dijelaskan oleh Daniel Kahneman dalam bukunya yang terkenal Thinking Fast and Slow. Dua sistem ini adalah sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Kedua, sistem berpikir ini bekerja bersamaan dan saling melengkapi dalam membantu kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sistem berpikir cepat memungkinkan kita untuk merespons cepat terhadap situasi darurat atau keputusan sehari-hari tanpa memerlukan banyak usaha mental. Di sisi lain, sistem berpikir lambat memberikan kita kemampuan untuk memproses informasi secara mendalam, memecahkan masalah yang rumit, dan membuat keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan berbagai faktor. ADA 5. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup manusia adalah kategori kebutuhan dasar yang paling mendasar dan esensial bagi kelangsungan hidup individu. Yang kedua, adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima manusia. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan sosial dan emosional yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Yang ketiga, adalah kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan merupakan kebutuhan psikologis yang terkait dengan dorongan untuk memiliki kontrol dan pengaruh terhadap lingkungan dan individu lain. Yang keempat, adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan adalah salah satu kebutuhan psikologis yang mendasar bagi manusia. Kebebasan mencakup kemampuan untuk membuat pilihan, mengekspresikan diri. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, merupakan aspek penting dari kehidupan manusia yang berkaitan dengan kepuasan emosional, fisik, dan psikologis. Ini mencakup pengalaman yang menyenangkan, menyegarkan, dan memuaskan yang membantu meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan individu. Tahap tumbuh kembang anak memiliki pengaruh yang besar pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia. Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik unik yang memengaruhi pola pikir, perilaku, dan persepsi anak terhadap dunia di sekitarnya. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai apa yang perlu dikuatkan sebagai guru penggerak? Mengapa demikian? Sebagai seorang calon guru penggerak, terdapat beberapa nilai-nilai yang perlu dikuatkan dalam diri untuk memberikan dampak yang positif dalam transformasi pendidikan dan pengembangan siswa. Kepemimpinan. Seorang guru penggerak perlu memiliki nilai kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan dalam konteks ini bukan hanya tentang memimpin secara hierarkis, tetapi juga tentang memimpin dengan memberi contoh, menginspirasi, dan membimbing siswa serta rekan-rekan sekerja dalam mencapai tujuan bersama. Integritas. Integritas adalah nilai yang mendasar dalam profesi pendidikan. Seorang guru penggerak harus memiliki integritas yang tinggi dalam tindakan dan keputusan mereka, serta konsisten dalam menerapkan nilai-nilai etika dan moral. Keterbukaan dan keterampilan berkomunikasi. Seorang guru penggerak perlu menjadi teladan dalam keterbukaan dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Mereka harus mampu mendengarkan dengan empati, berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak, dan membina hubungan yang baik dengan siswa, orang tua, kolega, dan komunitas. Keadilan dan kesetaraan. Seorang guru penggerak harus mendorong nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam lingkungan pendidikan. Mereka harus bersikap adil dalam memberikan kesempatan dan dukungan kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Keterlibatan dan kolaborasi. Seorang guru penggerak perlu aktif, terlibat dalam pengambilan keputusan pendidikan,
dan berkolaborasi dengan semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Kemampuan belajar dan berkembang. Seorang guru penggerak harus menunjukkan semangat untuk terus belajar dan berkembang secara profesional. Mereka harus siap untuk mengadopsi praktik terbaik, mengikuti perkembangan dalam bidang pendidikan, dan mengembangkan keterampilan baru demi peningkatan mutu pendidikan. Empati dan pemahaman siswa. Seorang guru penggerak harus memiliki empati yang tinggi dan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan, minat, dan keunikan setiap siswa. Mereka harus mampu mengenali dan merespons kebutuhan individu siswa serta memberikan dukungan yang sesuai. Tahap tumbuh kembang anak memiliki pengaruh yang besar pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia. Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik unik yang memengaruhi pola pikir, perilaku, dan persepsi anak terhadap dunia di sekitarnya. Manakah dari nilai-nilai guru penggerak yang dikuatkan setelah Bapak Ibu memahami teori pilihan dan motivasi intrinsik? Nilai-nilai yang perlu dikuatkan setelah memahami teori pilihan dan motivasi intrinsik, yaitu mengendalikan perilaku diri sendiri. Dengan baik berdasarkan tindakan, pemikiran dan perasaan, memilih pilihan dan menjaga relasi, hubungan, yang baik dengan orang lain, merencanakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan menuntun siswa sesuai kodratnya, dan menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa. Tindakan spesifik apa yang dapat dilakukan untuk menguatkan diri Bapak Ibu sendiri untuk memberdayakan murid dalam memilih jalan kodratnya sekaligus menguatkan tumbuhnya motivasi intrinsik mereka dalam mengejawantahkan profil pelajar Pancasila? Tindakan spesifik yang dapat dilakukan antara lain memunculkan ide-ide baru dalam proses pembelajaran, mengajak siswa aktif dalam proses pembelajaran, menjalankan dan mengajak siswa ikut serta melaksanakan kewajiban dalam ibadah, ikut bersama guru dan siswa melaksanakan gotong royong di sekolah, menciptakan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, dan mengajak siswa untuk melaksanakannya, dan memulai dari diri sendiri untuk mandiri dan kreatif agar bisa menjadi contoh bagi siswa di sekolah, sehingga ke depannya terbentuk karakter yang sesuai dengan profil pelalar Pancasila. Apa kaitan antara diagram identitas gunung es dengan penumbuhan profil pelajar Pancasila pada murid dan transformasi pendidikan? Kaitan antara diagram identitas gunung es dengan penumbuhan profil pelajar Pancasila pada murid dan transformasi pendidikan, yaitu bahwa dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid seorang guru harus menjadi teladan dan contoh agar muridnya dapat dengan mudah mengikuti dan mencontoh apa yang dilakukan gurunya, seperti melakukan aktivitas dan perilaku yang balik terus-menerus, sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Dengan mencontoh dan melakukan kebiasaan dan perilaku yang baik, maka akan tumbuh karakter yang baik pula. Hal itu tentu saja ada kaitannya dengan diagram identitas gunung es, karena di dalam diagram identitas gunung es diumpamakan bahwa karakter seseorang dapat terbentuk melalui perilaku yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi kebiasaan. Dengan terbentuknya karakter murid yang tumbuh sesuai profil pelajar Pancasila, tentu saja akan terwujudnya transformasi pendidikan. Apa konsekuensi logis dari diagram identitas gunung es pada peran saya sebagai guru penggerak dalam transformasi pendidikan? Konsekuensi logis dari diagram gunung es pada peran sebagai guru penggerak dalam transformasi pendidikan, yaitu peran guru penggerak sangat penting dalam membentuk karakter dari seorang siswa berdasarkan diagram identitas gunung es. Jadi guru penggerak harus bisa menjalankan perannya sebagai pemimpin perubahan di masa datang yang dapat membawa perubahan yang baik, terutama dalam pendidikan. Demikian pemaparan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan eksplorasi konsep modul 1.2. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Sekian. Saya Ridwan, calon guru penggerak Kabupaten Sidrap, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam pergerakan untuk pendidikan Indonesia lebih baik.